Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam At-Tarbiyah Zoomiyah ini bersama Ustadz Zuhair Mastuki sudah berada di tengah kita. Kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan manfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Beliau akan menyampaikan tafsir surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan. Dan marilah sebelum mulai kita menyampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarga dan para sahabatnya. Baiklah, langsung saja kita minta beliau untuk memulai. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya Ustadz, kami mohon menyampaikan tafsir surah Al-Mutaffifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati pemandu dan fasilitator kita, Bapak Dr. Mas Rifan Jamil. Yang saya hormati para jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan ngaji tafsir kita bareng-bareng. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini temanya adalah tentang kecurangan dalam penimbangan dan penakaran. Atau makna yang lebih luas, menerapkan standar ganda. Kalau sekarang oleh para mufassir, maknanya diperluas mencakup penerapan standar ganda dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang peradilan, dan lain sebagainya. Terjadi hampir di semua aspek kehidupan, standar ganda. Terutama diterapkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Nah, itu temanya. Dan orang-orang yang menerapkan standar ganda ini diancam dengan kebinasaan, baik kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Karena mereka merampas hak-hak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang
apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini contoh konkret orang yang curang dalam interaksi dalam bidang ekonomi. Kalau dia membeli dari orang lain, timbangannya, takarannya minta dipenuhi. Tapi kalau dia menjual kepada orang lain, timbangan dan takarannya dikurangi. Jadi berat sebelah. Dia lebih mengutamakan keuntungan pribadi dengan merampas dan mengurangi hak orang lain. Nah, orang-orang yang melakukan kecurangan seperti ini diancam oleh ayat ini. Atau kalau ini kaitannya dengan standar ganda, penerapan standar ganda, orang-orang ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecelakaan itu bisa didapat di dunia, bisa juga didapat di akhirat. Kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi seperti ini. Kalau dalam perdagangan ya misalnya, itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan secara langsung. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, maka pada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya. Tapi yang lain mungkin tidak mau, mereka memutuskan hubungan. Dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi, karena dia akan ditinggalkan oleh konsumen-konsumennya, ditinggalkan oleh relasi-relasinya, karena tidak menetapi ukuran baik dalam bentuk takaran maupun timbangan. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh etika, sopan santun, serta kepercayaan dan amanat antar kedua belah pihak. Kalau ini tidak diterapkan, maka akan merugikan salah satu pihak. Dalam berinteraksi, kedua sifat tersebut melebihi jalinan persamaan agama. Sopan santun dan kepercayaan serta amanat itu melebihi jalinan persamaan agama, suku, bangsa, bahkan keluarga. Karena itu bisa saja kita menemukan seorang muslim lebih suka berinteraksi dagang dengan non-muslim yang dipercaya dan amanah, dan tidak mengurangi takaran serta tidak mengurangi timbangan. Apalagi dia sopan. Daripada berinteraksi dengan sesamanya yang muslim atau sama suku bangsa atau mungkin masih punya hubungan keluarga tetapi tidak memiliki sifat amanah dan tidak memiliki sifat sopan santun. Jadi ini aturan yang berlaku umum, baik orang itu Islam maupun tidak Islam. Kita akan lebih memilih pada pedagang-pedagang, orang-orang yang tidak menerapkan standar ganda, orang-orang yang akan memenuhi takaran dan timbangan di dalam berinteraksi dalam jual beli itu. Ini kecelakaan dunia itu akan dirasakan langsung oleh para pelaku perdagangan semacam itu. Kalau kecelakaan akhirat sudah jelas, karena orang-orang yang curang dalam penimbangan dan penakaran itu dia mengambil hak orang lain. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ayat ini merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan atau dalam pengukuran, termasuk makna yang diperluas tadi dalam menerapkan standar ganda, tidak melakukan standar ganda dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya, dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tetapi ia merupakan pencurian dan bukti kebejatan hati pelakunya. Jadi hatinya rusak.
Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan. Karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya, sehingga berani melakukan hal tersebut. Kalau maknanya diperluas seperti yang disampaikan oleh para mufassir itu, ke penerapan standar ganda. Sekarang kita bisa lihat contoh-contoh konkretnya, baik itu yang sifatnya internasional maupun yang sifatnya itu nasional. Kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan dengan jelas penerapan standar ganda itu. Misalnya, Israel yang merampas tanah tumpah darahnya orang-orang Palestina didukung oleh negara-negara besar. Palestina yang berjuang untuk kebebasan mereka justru tidak didukung oleh negara-negara besar. Bahkan mereka tidak bisa membeli senjata dari negara-negara besar itu untuk melawan para penjajah. Nah, ini standar ganda. Sudah diterapkan puluhan tahun ini terhadap negara Israel itu. Yang paling akhir kita lihat adalah kemenangan Taliban yang bisa mengusir Amerika dari Afghanistan. Kita juga lihat banyak negara-negara yang melakukan standar ganda. Ini orang dijajah dan bisa mengusir penjajah, bukannya malah didukung dan diapresiasi, malah banyak orang sinis dan nyinyir kepada Taliban itu. Kesannya Taliban itu masih sama dengan Taliban yang dulu, padahal mereka sudah berubah karena perkembangan zaman. Dalam bidang peradilan, standar ganda juga banyak sekali kita lihat di mana-mana. Di Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada. Bapak Ibu bisa mengamati, baik lewat media yang ada, yang sering kita baca dan sering kita dengar. Nah, ayat ini mengancam semua mereka itu nanti akan mendapatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Ayat lanjutannya, ayat 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menduga bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin adzim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ayat 4 sampai ayat 6 ini menegaskan bahwa apakah mereka tidak meyakini, tidak menduga bahwa mereka akan dibangkitkan. Jadi pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan untuk dijawab. Ini menggambarkan keadaan mereka. Karena orang-orang yang menjadi mitra bicara yang dikecam oleh ayat-ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dan keyakinan mereka hidup itu hanya di sini, di dunia ini dan sekarang ini. Dan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Itu tidak diyakini oleh mereka. Hidup itu selesai dengan kematian. Jadi setelah mati tidak ada apa-apa lagi. Makanya kalaupun mereka berbuat curang, mereka berbuat melawan hukum, ya mereka merasa aman. Karena tidak meyakini tindakan-tindakannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 4 sampai 6 ini juga penegasan bahwa nanti di hari akhir akan ada hari di mana manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya itu. Kalau kita kembali kepada rukun iman kita, salah satu rukun iman itu adalah percaya kepada hari pembalasan. Bahkan rukun iman yang paling prinsip dari yang 6 itu 2. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir
yang di dalamnya ada hari pembalasan. Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, kedurhakaan dengan siksa di akhirat nanti. Nah, keyakinan kepada hari kebangkitan dan adanya pertanggungjawaban itu akan menjadikan orang itu akhlaknya bagus. Sebaliknya, orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan dan adanya pertanggungjawaban itu, maka akhlaknya bejat, akhlaknya rusak. Dan dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawanan dengan norma-norma agama, dengan norma sosial, dan norma-norma yang lain. Jadi mereka tidak punya patokan yang jelas untuk memandu perilaku-perilaku mereka. Ayat berikutnya. Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Berhati-hatilah atau ingatlah, sesungguhnya kitab para pendurhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Catatan amal perbuatan orang-orang durhaka ditulis dalam sijjin. Allah lalu bertanya, apakah yang menjadikan engkau mengetahui apakah sijjin itu? Yaitu kitab marqum, kitab yang ditulis dari yang kecil sampai yang besar, semua ditulis, tidak ada yang terlewatkan. Adanya kitab catatan manusia, termasuk catatan amal-amalnya orang durhaka itu, supaya nanti di akhirat mereka tidak bisa mengelak dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi nanti dokumen yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa catatan amal yang dilakukan oleh para malaikat. Sehingga manusia tidak bisa mengelak menyangkut semua kejahatan, semua keburukan yang telah dilakukan, termasuk dalam hal standar ganda tadi, atau kecurangan dalam interaksi jual beli. Ayat lanjutannya. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi para pengingkar. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Dan tidak ada yang mengingkarinya hari pembalasan itu, melainkan setiap pelampau batas dan pelaku dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, dongeng para pendahulu. Nah, ayat 10 sampai ayat 13 ini mengancam kepada para pendusta, para pengingkar hari pembalasan. Orang-orang yang mengingkari hari pembalasan itu indikatornya ada 3. Pertama, kullu mu'tadin. Setiap orang yang melampaui batas dalam interaksinya dengan manusia. Orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu bisa dalam berbagai bidang kehidupan. Yang paling besar dalam bidang politik biasanya melampaui batas, karena ini akan merugikan masyarakat dalam jumlah yang besar, bukan hanya orang per orang. Yang kedua, indikator al-mukadzibun itu, orang-orang yang mengingkari hari pembalasan itu adalah asim, orang yang selalu berbuat dosa. Dosa pribadi maupun dosa-dosa sosial. Indikator yang ketiga, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka berkomentar, mereka berkata itu adalah legenda, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini pengingkaran hari pembalasan mengakibatkan seseorang
enggan melakukan kebaikan kalau tidak mendapatkan ganjaran segera. Dan juga berani melakukan kejahatan terhadap yang lemah. Sebaliknya, kepercayaan tentang adanya hari pembalasan menjadikan seseorang selalu awas dan waspada. Dan kalau dia menghadapi orang lemah, maka ia tetap berhitung bahwa kalau ini ia kuat dan dapat berlaku sewenang-wenang atasnya, maka ada hari di mana semua manusia akan diperlakukan Allah secara adil, dan ketika itu ia terancam mendapatkan balasan kejahatannya, yaitu di akhirat nanti. Ini sikap orang-orang yang beriman. Keyakinan bahkan dugaan ini akan mampu menjadikan manusia berpikir dua kali sebelum melangkahkan kaki melakukan dosa. Ini bagi mereka yang beriman. Tapi bagi yang tidak beriman memang tidak ada kendali yang mengendalikan perilaku mereka. Di sisi lain perlu dicatat ya bahwa ketidakpedulian terhadap kiamat walau disertai ucapan bahwa ia percaya, ketidakpedulian itu sendiri sudah dapat dinilai salah satu bentuk pengingkaran. Pengingkaran dengan perbuatan. Dengan amal perbuatan. Berulang-ulangnya kedurhakaan yang antara lain lahir dari ketidakpedulian itu dinilai oleh ayat 12 di atas sebagai penyebab dari pengingkaran. Jadi kalau itu dilakukan terus-menerus maka akan menjadi semakin besar. Nah, inilah 3 indikator dari orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Pertama adalah selalu bertindak melampaui batas. Yang kedua, selalu berbuat dosa. Yang ketiga, melecehkan ayat-ayat Tuhan. Dan komentarnya itu adalah dongeng-dongeng para pendahulu. Nah, kita dalam konteks kehidupan berpolitik di Indonesia juga menyaksikan banyaknya orang-orang yang melakukan tiga-tiganya ini. Atau salah satu di antara 3 yang disebut sebagai indikator para pengingkar hari pembalasan itu. Nah, ayat lanjutannya, kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya telah menutup hati mereka apa yang selalu mereka lakukan. Jadi Al-Quran membantah menyangkut tuduhan mereka bahwa Al-Quran itu adalah asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu, mitos orang-orang terdahulu. Bahwa Quran itu betul-betul firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kita kembali sedikit kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu. Di surat An-Naml ayat 4, Allah berfirman, innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, maka kami hiaskan kepada mereka amal perbuatan mereka dan mereka terombang-ambing. Ini orang-orang kafir, amal perbuatan mereka yang buruk itu, yang selalu melakukan standar ganda itu dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik menurut mereka, dan mereka tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Maka oleh ayat 14 disebutkan sekali-kali tidak, sebenarnya telah menutup hati mereka apa yang selalu mereka lakukan. Kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi kalau mereka mengomentari Al-Quran seperti itu, atau mereka selalu berbuat dosa dan selalu melampaui batas itu, terus-menerus mereka lakukan itu, karena mereka memiliki kecenderungan ke situ. Makin besar kecenderungannya, maka makin mendorong kepada perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan kecenderungan itu.
sehingga kuantitas dan kualitas amal yang dilakukan akan sesuai dengan kecenderungan itu. Nah, ini dalam bahasanya Rasyid Ridho, penulis tafsir Al-Manar, disebut taksirul a'mal fin nufus, pengaruh perbuatan terhadap pembentukan jiwa. Jadi kalau orang melakukan amal-amal tertentu, maka amalan itu akan membekas dalam membentuk sikap kejiwaannya. Kalau dalam bahasanya Fazlur Rahman, pemikir Muslim India, pembaharu itu, ini disebut hukum psikologi. Orang kalau melakukan amal perbuatan tertentu, maka amal itu akan menjadi kepribadiannya, akan membentuk kepribadiannya. Ini yang dalam Al-Quran disebut sebagai sunnatullah. Nah, jadi sunnatullah ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ada kecenderungan kufur, maka perilaku-perilaku yang muncul dari dirinya adalah cermin dari sikap kekufuran itu. Kalau orang cenderung kepada iman, maka perilaku yang muncul darinya adalah cermin dari sikap keimanannya itu. Makin tinggi keimanannya, makin baik kualitas amal yang dia lakukan. Dan makin banyak amal-amal yang dilakukan yang merupakan cerminan dari keimanannya itu. Sebaliknya orang-orang yang kufur, perilakunya mencerminkan kekufuran. Semakin tinggi tingkat kekufurannya, maka kuantitasnya juga akan semakin banyak. Perilaku yang mencerminkan kekufuran itu, kualitasnya juga semakin tinggi dari yang mereka lakukan, yang mencerminkan sikap kekufuran itu tadi. Nah, inilah yang tadi kita sebut sunnatullah. Sunnatullah yang membentuk sikap-sikap dari orang mukmin maupun orang kafir itu. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai hukum psikologi. Rasyid Ridho menyebutnya sebagai pengaruh perbuatan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Nah, ini yang relevan tadi yang disebut di surat An-Naml ayat 4 itu. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami hiaskan kepada mereka. Jadi Allah menyatakan kami hiaskan kepada mereka. Ini bukan berarti tindakan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di sini menciptakan sistem tadi dan manusia yang melaksanakan sistem tadi. Nah, jadi sistem yang diciptakan oleh Allah dilaksanakan oleh manusia. Nah, ini sesuai dengan rumus yang sudah sering kita sampaikan. Kalau Allah menggunakan kata ganti kami, artinya perbuatan itu tidak dilakukan oleh Allah sendiri, tetapi perbuatan itu melibatkan pihak lain. Nah, pihak lain itu tidak lain adalah manusia. Nah, zayyana lahum a'malahum. Kami hiaskan untuk mereka amal perbuatan mereka. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ya. Dalam kita membentuk generasi muda yang lebih beriman. Mesti kita arahkan kepada iman sehingga perilakunya akan mencerminkan keimanan itu. Nah, jadi Allah menyatakan kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya telah menutup hati mereka apa yang selalu mereka lakukan. Yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman itu 3 yang disebut oleh ayat sebelumnya. Pertama adalah selalu melampaui batas dalam bertindak. Yang kedua, tindakannya ini selalu berkaitan dengan dosa-dosa. Yang ketiga, dia selalu nyinyir, meremehkan firman-firman Allah, meremehkan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan ungkapan asatirul awalin. Itu adalah legenda, mitos, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, karena mereka terus-menerus melakukan ini, maka sikap yang terbentuk dalam jiwa mereka ya, apa yang sudah mereka lakukan itu. Nah, inilah yang membentuk sikap kepribadian mereka.
Karena ini dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali dua kali. Kalau hanya sekali dua kali kemudian dia berhenti, maka tidak akan membentuk sikap kejiwaan semacam itu. Nah, dalam konteks ayat ke-14 ini, ada sebuah hadis mengatakan begini. Hadis ini dari Abu Hurairah. Saya baca ini dari tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili. Innal abda idza adnaba dzamban nakatat fi qalbihi nuqtah sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu wa in ada zadat hatta taghlifa qalbuhu fadzalika ron alladzi dzakarahu Allah subhanahu fil Qur'an. Nah, maknanya begini. Kalau manusia itu melakukan dosa, maka dosa itu menyebabkan adanya titik hitam pada hatinya. Kalau dia kemudian bertobat, maka titik hitam itu hilang dan hatinya menjadi bersinar kembali. Tetapi kalau dia kemudian nambahi dosa, maka titik hitamnya bertambah. Kalau dia melakukan terus-menerus dosa-dosa itu, maka titik hitamnya semakin luas dan pada akhirnya menutup seluruh permukaan dari hati nuraninya, sehingga hati nuraninya tidak ada sinar lagi, tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, inilah yang dimaksud dengan rona. Nah, pada ayat ke-14 ini, kala bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi orang yang terus-menerus melakukan dosa, selalu melampaui batas dan selalu menghina wahyu-wahyu Allah, kerjanya begitu terus, maka inilah yang akan membentuk sikap pribadinya itu. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat ini. Inilah sunatullah tadi yang kita katakan. Inilah hukum psikologinya itu seperti itu. Yang paling mudah sebagai contoh orang yang merokok itu. Nah, maka rokok itu menjadi baik bagi dirinya. Walaupun itu menjadi masalah bagi orang lain, karena orang lain akan merasa sesak nafasnya ketika berdekatan dengan si perokok itu. Jadi baik bagi dirinya secara subjektif, tetapi bagi orang lain belum tentu baik. Nah, jadi terbentuk sikap seperti itu. Maka ada orang mengatakan bahwa egoisme yang paling tinggi itu egoismenya perokok. Tidak ada egoisme yang melebihi egoismenya perokok. Nah, itu terbentuk karena dia terus-terusan melakukan tindakan itu, tidak mau menghentikan. Baik, kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya telah menutup hati mereka apa yang selalu mereka lakukan. Kala inahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari pembalasan, benar-benar terhalang dari Tuhan mereka. Terhalang dari Tuhan itu, kalau di sebagian kitab tafsir dimaknai terhalang melihat Tuhan di akhirat. Karena sebagian ahli sunnah mengatakan bahwa nanti Tuhan akan bisa dilihat di akhirat. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu kata mereka, dalilnya. Ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah. Tetapi menurut kelompok yang lain, Tuhan itu tidak bisa dilihat di akhirat. Dalilnya juga dari Quran. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata dan dia bisa melihat mata-mata yang memandang itu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini kalau dalam teologi perdebatannya adalah mana ayat yang muhkam dan mana ayat yang mutasyabih. Bagi ahli sunnah, ayat yang muhkam itu wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang mutasyabih itu
La tudrikuhul absar wa huwa yudrik. Ayat kedua itu dibawa maknanya kepada ayat yang pertama. Bagi kelompok kedua, yang muhkam itu la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa diindra. Yang mutasabih, yang wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sehingga ayat ini dibawa kepada ayat yang la tudrikuhul absar. Sehingga kesimpulannya Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, jadi rumusnya sama. Hamlu raddul mutasabihat ilal muhkamat, mengembalikan yang mutasabihat kepada yang muhkamat. Tetapi dalam implementasinya terjadi perbedaan dalam menetapkan mana yang muhkam dan mana yang mutasabih. Nah, jadi ada yang mengatakan mereka di hari kiamat itu akan terhalang melihat Tuhan kalau begitu. Nah, tapi ulama lain mengatakan bahwa mereka terhalang dari rahmat Tuhan. Nah, ini lebih selamat tafsirnya, tidak mengundang perdebatan. Nah, atau hadir di tempat terhormat di sisi Tuhan mereka. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka benar-benar akan masuk jahim. Ini tadi ya, orang-orang yang mukadzibun, pengingkar pembalasan tadi. Mereka betul-betul akan masuk neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka nanti di akhirat itu, inilah yang dahulu kamu terhadapnya selalu ingkari. Jadi siksa akhirat neraka jahim yang selalu mereka ingkari. Jadi hal-hal gaib yang harus kita percaya itu kan banyak ya. Mulai dari Allah itu sendiri, kemudian surga, neraka, kiamat, apalagi pahala-pahala itu kan barang gaib ya, pahala-pahala barang gaib. Itu yang harus kita yakini. Nah, orang-orang yang tidak mengimani itu dampaknya akhlaknya bejat dan membentuk sikap perilaku yang buruk. Dan mereka diancam oleh ayat-ayat ini, ayat 15 sampai ayat 17 ini, pasti akan masuk ke neraka. Dan mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah di akhirat itu khusus bagi mereka-mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapatkan rahmatnya. Baik, ayat ini menunjukkan menurut sebagian ulama bahwa pada mulanya tabiat jiwa manusia itu suci dan jernih, mampu mengetahui kebenaran dan mampu melihat kebenaran itu sebagaimana adanya. Nah, dan mampu juga membedakan antara yang hak dan batil, antara ketakwaan dan kedurhakaan pada mulanya. Tetapi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, sehingga jiwa manusia itu bergeser dari tabiatnya semula, tergantung siapa yang mempengaruhi. Nah, tergantung siapa yang mempengaruhi. Maka dalam konteks ini, kalau kita lihat di Al-Quran itu, ada larangan kepada orang-orang Muslim untuk bersahabat dekat dengan non-Muslim. Kalau di Quran, di surat Al-Maidah ayat 51 itu, dengan Yahudi dan Nasrani yang waktu itu memusuhi orang-orang Islam. La tattakhidul yahud wa nasara awliya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, jangan bersahabat dekat, berteman dekat, rahasianya ada di sana, rahasia sana ada di sini. Nah, siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekat, maka mereka bagian dari mereka. Nah, tawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, ini sekarang kita bisa lihat dalam perpolitikan di Indonesia bisa seperti itu. Jadi ada orang Islam yang justru mencaci maki orang Islam. Nah, ada tokoh-tokoh ormas yang justru mencaci maki sebagian dari orang Islam yang sebenarnya tidak salah. Nah, ada orang niru Nabi berjenggot lalu dijelek-jelekan oleh
orang Islam sendiri, bukan oleh orang non-Muslim. Nah, gitu. Ada orang yang meniru Nabi dalam hal berpakaian, pakai gamis, dijelek-jelekan oleh sebagian orang. Nah, ini karena kedekatan mereka dengan orang-orang non-Muslim itu, bersahabat dekat. Karena bagian dari mereka. Sehingga perjuangannya ya sama, memperjuangkan untuk kepentingan bersama. Yang sebagian mungkin merugikan kepentingan orang-orang Islam. Baik, ayat lanjutannya. Kala inna kita bal abrori lafi iliyin. Kalau tadi sudah disebut, catatan orang-orang durhaka itu ada di Sijin. Di ayat 18 dijelaskan, sesungguhnya kitab Al-Abror itu tersimpan dalam iliyin. Kitabnya Al-Abror tersimpan dalam iliyin. Wama adraka ma iliyun, kitab marqum. Dan apakah yang menjadikan engkau mengetahui apakah iliyin itu? Iliyin adalah kitab yang ditulis. Yasyaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini adalah kitabnya orang-orang yang abror. Siapa abror? Kalau kita lihat, abror itu dari kata barun, orang yang lawan dari fajir, orang yang selalu jujur, orang yang selalu melakukan kebaikan. Definisinya secara lengkap di dalam tafsir kita baca, orang yang menyandang sifat ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Banyak dan luas ketaatan serta pengabdiannya. Selalu menepati janjinya. Baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Lagi jujur dalam interaksinya. Dalam interaksi sosial, dalam berbagai bidang kehidupan, dia selalu jujur. Termasuk tidak menerapkan standar ganda. Bahkan dalam niat serta motivasinya. Dan secara khusus sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua kan sebutannya itu barun. Berbakti kepada orang tua, bahasa Arabnya birrul walidain. Nah, birrul walidain itu berasal dari kata yang sama. Nah, jamaknya abror, orang-orang yang abror, orang-orang yang sangat berbakti. Catatan amal-amal mereka ada dalam iliyun. Ini iliyun itu menunjukkan posisi yang tinggi atau derajat yang tinggi. Dan catatan mereka itu betul-betul fakta nyata yang nanti dilihat oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqarrabun ini kalau kita lihat di surat Waqiah, ini adalah kelompok yang paling tinggi tingkatnya. Di hari kiamat itu nanti manusia dibagi tiga menurut surat Waqiah itu. Yang iman dan paling tinggi tingkatnya itu al-muqarrabun. Yang di bawahnya namanya ashabul yamin. Nah, jadi ada dua tingkatan, al-muqarrabun dan ashabul yamin. Lalu yang tidak beriman namanya ashabus simal. Yang durhaka ashabus simal. Nah, muqarrabun itu nanti fasilitasnya di akhirat juga paling hebat. Yang di bawahnya peringkatnya adalah ashabul yamin. Ayat lanjutannya. Innal abror lafi naim. Alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Sesungguhnya al-abror tadi orang-orang yang sangat baik, sangat jujur, benar-benar berada dalam kenikmatan. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang ke arah kiri dan kanan. Engkau dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka kecemerlangan nikmat. Nah, ini gambaran dari orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kelihatan bahagia di situ. Nah, kata naim ini biasa digunakan oleh Al-Quran untuk kenikmatan ukhrawi.
Nah, kenikmatan ukhrawi itu ya kenikmatan-kenikmatan surgawi yang dianugerahkan kepada mereka. Yang kita memang tidak bisa membayangkan hakikatnya seperti apa. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi deskripsinya memang ada di sekian banyak Al-Quran. Ayat berikutnya menyebutkan fasilitas yang diberikan kepada mereka. Yusqauna mir rahiqim mahtum. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak. Khitamuhu misak wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya itu adalah minyak kasturi. Dan untuk itu hendaknya berlomba-lomba para pelomba. Kita diperintahkan oleh ayat ini untuk berlomba, untuk menuju kepada abror ini, yang nanti akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Berlomba-lomba dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah dari tasnim. Ainan yasrabu bihal muqarrabun, mata air yang minum darinya al muqarrabun. Jadi tasnim itu nama mata air. Dan yang minum dari mata air tasnim itu adalah al muqarrabun yang disebut di surat Al-Waqiah. Makanya al-abror yang dimaksud pada ayat-ayat ini, kata para mufassir, adalah termasuk golongannya ashabul yamin. Termasuk golongannya ashabul yamin, bukan golongan al-muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghammazun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, para pendurhaka, dahulu terhadap orang-orang yang beriman menertawakan. Dan apabila mereka berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Kalau kita lihat di tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, ayat-ayat ini turun ada sabab nuzulnya. Nah, sabab nuzulnya dijelaskan di sini. Ini turun berkaitan dengan perilaku tokoh-tokoh Mekah yang mereka-mereka itu sangat melecehkan orang-orang mukmin, terutama orang-orang mukmin yang lemah. Misalnya di sini disebut beberapa tokohnya. Ada nama Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini tokoh Mekah. Anaknya 11. Tapi nanti dari 11 anak itu, 4 orang diantaranya masuk Islam. Sehingga misi dari Walid bin Mughirah itu nanti tidak dilanjutkan oleh anaknya. Itu yang disebut di surat Al-Kautsar abtar. Kebajikannya putus, tidak dilanjutkan oleh anaknya. Ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Al-As bin Wa'il, ada lagi Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisam. Ini orang yang selalu menolak kebenaran tanpa alasan, tanpa pokoknya kalau yang disampaikan Nabi Muhammad itu ditolak a priori. Nah, jadi bahasa orang sekarang ini orang yang a priori terhadap ajaran Islam. Nah, mereka-mereka ini ceritanya menghina dan melecehkan sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan orang-orang miskin yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Ini budak-budak yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir yang disiksa sampai mati. Ada Khobbab, ada Suhaib, kemudian ada Bilal. Nah, Bilal ini nanti dibebaskan oleh Abu Bakar dengan dibeli dengan harga yang sangat tinggi sekali. Nah, dari ayat-ayat ini turun berkaitan dengan tokoh-tokoh ini ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dahulu terhadap orang-orang yang beriman itu menertawakan. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan
Berdasarkan ayat ini disimpulkan oleh para ulama bahwa orang-orang kafir itu selalu melakukan permusuhan dan iri hati terhadap orang-orang mukmin, selalu saja. Dan ini akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Terutama ketika orang-orang mukmin itu mengalami kelemahan-kelemahan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka nanti akan dilecehkan oleh orang-orang kafir ini. Nah, ini berlaku kapan saja dan di mana saja. Seorang dai internasional, Syekh Muhammad Al-Ghazali juga mengatakan seperti itu. Nah, bahkan dia mengidentifikasi di berbagai belahan dunia kondisi orang-orang mukmin yang dilecehkan oleh orang-orang non-muslim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata, tanda penghinaan kepada orang-orang mukmin ini. Nah, makanya untuk menepis hal-hal seperti ini, menghilangkan hal-hal seperti ini, maka umat Islam itu perlu bersatu. Perlu meningkatkan kekuatan ilmunya, teknologinya, kekuatan ekonominya, dan juga kekuatan sosialnya, serta kekuatan politik. Supaya ini semua bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Karena ini berjalan sesuai sunatullah. Nah, dari sunatullah itu tidak bisa dilawan. Itu akan berjalan terus seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa idang qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan gembira. Kepada keluarga maupun kepada kelompoknya atau kepada orang-orang yang sealiran, segolongan dengan mereka. Mereka kembali dengan gembira karena merasa telah berhasil melecehkan orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat mereka itu yang kafir, melihat mereka yang iman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu benar-benar orang-orang yang sesat. Jadi kaum beriman pada masa Nabi Muhammad, terutama dari golongan budak-budak itu, rakyat-rakyat kecil itu dikatakan mereka ini sesat. Kenapa sesat? Karena mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, kemudian mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang mengikuti kebenaran justru dicap oleh orang-orang yang kafir sebagai orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal mereka tidak diutus menjadi penjaga-penjaga bagi orang-orang yang beriman itu. Nah, ini kondisi waktu itu di Mekah. Nah, kalau sekarang pelecehan itu makin masif, apalagi dengan perkembangan teknologi terakhir dengan medsos itu. Pelecehan selalu terjadi lewat medsos dengan berbagai bentuknya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, nanti pada hari kiamat, orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir menertawakan. Kalau di dunia dulu orang kafir menertawakan orang beriman ketika masih lemah itu, nanti setelah Nabi di Mekah, di Madinah, hijrah kuat, ya tidak lagi terjadi. Alal araiki yang turun. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang ke arah kiri dan kanan. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir telah diberi balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan? Ini pertanyaan antar sesama mereka. Tentu saja jawabnya sudah. Orang-orang kafir sudah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada statement dari Syekh Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu dai internasional, sudah wafat, ini orang Mesir ya. Yang berkomentar menyangkut ayat ini begini. Orang-orang Islam modern itu sudah mewarisi dari generasi terdahulu. Yang diwarisi baru kepopulerannya.
Tetapi kecerdasan dan kecakapan dari orang-orang terdahulu, dari pendahulu itu belum diwarisi. Sementara orang-orang Islam yang sebelum kita, sampai sebelum kita mengalami kemunduran, mereka mewarisi dua-duanya, ya kepopuleran dan kecakapan serta kecerdasan dari ulama-ulama terdahulu. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus mewarisi dua-duanya, berusaha untuk meraih dua-duanya, ya kepopuleran, yang kedua kecakapan dan kecerdasan mereka. Ini memang tidak gampang karena ini butuh perangkat-perangkat yang banyak untuk bisa kita kuasai dan kita kembangkan. Baik para jamaah, inilah intisari dari surat Al-Mutaffifin. Silakan yang mau komentar. Turun Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaan boleh membuka mikrofon langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Zuhad sama Dr. Mas Rifan. Saya berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin. Saya kan dulu pernah juga mengalami hal yang seperti itu, yaitu curang. Pada saat saya itu beli jeruk di salah satu pasar di Semarang. Waktu itu saya ingat betul belinya 2 kilo, tetapi saya timbang-timbang, saya bawa kok enteng gitu. Kira-kira 1,5 kiloan lah kira-kira. Nah, orang yang jualan itu, orangnya kan kelihatannya lugu, jujur, ini dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah yang bersangkutan penjual itu belum mengerti surat Al-Mutaffifin atau memang sengaja curangnya ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Karena ini kan terus terang aja merugikan yang lain lah. Di samping itu juga waktu saya coba minta ditimbang lagi nggak mau. Dan saya coba temannya di sebelahnya nggak mau juga mereka nimbangnya itu, jeruknya itu. Yang jelas saya yakin pasti beratnya tidak 2 kilo, tetapi mungkin 1,5 atau 1 kiloan lah kira-kira. Mohon penjelasannya Ustadz. Barangkali beliau itu belum ngerti surat Al-Mutaffifin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kalau penjual-penjual seperti di Johar atau Bapak pergi ke Bali, beli salak di Bali, kecurangan-kecurangan dalam penimbangan, saya kira sudah mereka sadari. Indikatornya jelas ini. Waktu Pak Asroh minta ditimbang kembali kan nggak mau dia. Nah, Ya, mau. Sebelahnya disuruh nimbang kan juga tidak mau. Karena udah tahu bahwa timbangan-timbangan mereka itu tidak sesuai dengan volume barang yang ditimbang. Bisa jadi itu timbangannya kan sudah diganjel pakai kain sehingga barang yang dimasukkan ke dalam wadahnya itu menjadi seperti penuh tapi kan kurang dari ukuran yang sebenarnya. Nah, lain seperti itu. Jadi itu sudah jadi budaya di kalangan para pedagang seperti itu. Nah, jadi udah tahu sebenarnya mereka. Kalaupun tampilannya lugu, bukan berarti keluguan ini menunjukkan kejujuran ya. Nah, gitu. Kita jangan tertipu karena orang tampilannya lugu. Nah, gitu. Nah, dari saya kira tahu Pak, sudah tahu. Kalaupun belum baca surat Al-Mutaffifin, tapi norma sosial kan juga ada bahwa itu tidak baik. Nah, jadi agama yang mengecam sebagai tidak baik, norma sosial juga mengecam ini sebagai tidak baik. Jadi yang ditemukan akal itu ya sama dengan ajaran agama itu sendiri. Ya, dan Pak Asro kan tidak mau beli lagi ke situ kan? Nggak mau. Nggak mau. Kita cari pedagang walaupun non Muslim tapi yang jujur dan amanah. Nah, gitu. Iya. Mungkin saya menambahkan, Ustaz mau bertanya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung pertanyaan Pak Asror tadi ya, kaitannya dengan timbangan memang seperti itu nggih Ustaz. Ya. Bahkan sampai makanan itu rasa pun itu juga
sering kalau orang Jawa lah, pedagang di pasar itu tidak memakai obat gula misalnya supaya tambah manis. Tapi kalau orang-orang yang non muslim misalnya di tempat Cina itu makanan itu selalu rasanya itu hampir tetap, walaupun sekarang mulai diperkecil sedikit tapi kualitas itu masih tetap. Terus mengenai hal-hal semacam itu, apakah kita harus milih beli di tempat orang-orang non-muslim atau orang-orang yang membantu orang-orang ekonomi, orang-orang lemah seperti mbok-mbok bakul itu. Terus yang kedua ini masalah makna iliyin sama sijin itu apakah sama, Ustadz? Terus yang ketiga, untuk memberikan kepada pedagang-pedagang itu, kan suka ada pengajian, mungkin bakul-bakul itu, untuk menjadikan mereka itu supaya menjadi orang yang baik, orang yang jujur atau al-abrar itu kan perlu kita pikirkan bersama. Nah, bagaimana caranya kita supaya membudayakan mereka-mereka itu supaya agak jujur, timbangannya tetap walaupun harganya agak mahal sedikit. Itu menurut kami kok lebih baik rodok larang tapi berkualitas dan timbangan itu tetap daripada membeli lebih murah tapi ternyata curang. Itu kan menjadikan orang-orang yang curang dan nantinya akan menyesatkan begitu, Ustaz Nyun Sewu. Bagaimana sikap kita ataupun mungkin ada kelompok-kelompok yang bisa membina ibu-ibu itu supaya menjadi orang-orang yang baik di dunia wal akhirah. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewu, boleh saya nyambung sekalian? Silakan. Ya, mohon maaf tidak membuka videonya ini. Tadi seperti yang disampaikan Asrul dan juga Bunda Sri tadi, itu juga saya alami, makanya suka bingung. Kita mau memberdayakan, memberi istilahnya berbagi rezeki atau memilih kepada yang muslim gitu. Tapi dia biasanya lebih mahal. Gitu. Misalnya saja suatu barang di di muslim yang itu kita pesan itu seharga 2.200.000. Akan tetapi sesudah saya bandingkan ada juga toko gitu yang saya tanya, kalau seperti ini bisa nggak buat berapa harganya? Itu jauh beda, cuma 1.550.000. Berarti bedanya kan banyak sekali, Ustadz. Nah ini suka galau. Saya memilih yang muslim ataukah saya memilih yang non muslim? Tapi kalau misalnya saya milih ke muslim, tapi kok terpautnya banyak sekali, lumayan banyak gitu. Dan saya pikir kan kalau misalnya cuman 100 atau 150 gitu kan nggak apa-apa ya Ustadz ya, tapi terpautnya itu sangat banyak sekali. Itu sering terjadi seperti itu, Ustadz. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya. Dan juga non sewu yang kedua, berarti dalam Al-Qur'an itu juga sudah ada strategi tentang perang, strategi tentang untuk bernegosiasi dan sebagainya ya Ustadz ya. Subhanallah, berarti sangat lengkap sekali sebagai pedoman hidup kita ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, pilih mana? Pertama dari Tantowi ya betul itu makanan-makanan yang dibuat yang sekarang beredar di tempat
kita itu ada yang dibuat oleh Muslim, ada yang dibuat oleh non-Muslim, ada yang dibuat oleh pengusaha kecil, ada yang dibuat oleh pengusaha besar. Biasanya kalau yang dibuat oleh pengusaha besar itu mempertahankan kualitas. Apalagi yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Karena itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan itu dikontrol. Ya. Nah, sehingga itu walaupun miliknya non-Muslim, biasanya laris karena standarnya pas itu dan bisa dikontrol tadi. Sementara yang rumahan, bikin rumahan itu home industry yang bisa jadi miliknya orang Muslim itu standarnya tidak terkontrol dan boleh jadi dia juga sering ceroboh, nah gitu, sehingga membuat usahanya itu bangkrut. Nah kalau kita sebagai pembeli, ya tidak salah kita beli yang betul-betul mempertahankan kualitas dan sesuai standar sehat maupun standar-standar yang lain. Nah, kita sebagai pembeli tidak salah tidak beli di tempatnya orang Muslim yang jualannya itu tidak memenuhi standar tadi. Nah, itu otomatis kita akan seperti itu. Si pembeli akan pindah kepada penjual yang bisa dipercaya dan amanat. Nah, dan juga memakai etika. Itu sudah otomatis ya, sunatullahnya akan begitu. Jadi yang Muslim juga harus mengikuti standar itu, apalagi kita sudah punya pedoman dari Al-Quran. Maka kalau kita ingin memberdayakan pengusaha-pengusaha Muslim, memang ini harus dibina. Jadi Pak Mas Evan itu nanti menghimpun dana, lalu memberi usaha-usaha kecil miliknya orang Muslim, dibina etikanya, dibina akhlaknya. Nah, jualan tetapi harus memenuhi standar kualitas dan harganya juga bersaing sehingga itu akan diminati oleh para pembelinya. Nah, mungkin perlu itu dibina, kalau nggak dibina ya jadinya begitu. Nah, nanti harus ada contohnya. Kalau udah ada contohnya, dibina dan mereka sukses, nanti akan diikuti oleh yang lain-lain. Jadi harus ada pembinaan, kemudian mereka sukses dulu, baru nanti akan dicontoh oleh yang lain-lain. Nah, saya kira itu harus dilakukan seperti itu. Yang sudah melakukan pembinaan, walaupun belum maksimal itu, misalnya seperti Lazisba. Jadi Lazisba itu punya desa binaan. Nah, desa binaan itu punya usaha-usaha itu yang didanai, tapi tidak gratisan ya, nanti mengembalikan. Kemudian diberi wawasan-wawasan keagamaan. Nah, gitu. Mereka diawasi dan dikontrol. Nah, kita juga perlu untuk begitu. Nah, gitu. Bisa punya desa binaan atau masyarakat-masyarakat di mana dibina, lalu dikontrol usaha-usaha mereka dan difasilitasi serta dimodali atau dibantu dengan modal. Karena kalau membantu tanpa dibina itu modalnya hilang, akhirnya tidak ada bekasnya. Baik, saya kira itu ya. Kemudian iliyin. Nah, ini Qur'annya sudah menjelaskan pada kita, iliyin dan sijin itu kitab catatan amal. Iliyin itu kitab catatan amalnya orang-orang yang berbakti kepada Allah. Sijin itu kitab catatan amalnya orang-orang yang durhaka, al-fujar. Iliyin itu menunjukkan ketinggian kedudukan dan ketinggian tempat dari kitab ini. Kalau sijin ini menunjukkan kerendahan dari catatan ini. Nah, jadi ini bertolak belakang antara iliyin dan sijin. Tapi dua-duanya maknanya adalah kitab catatan. Nah, itu kitab catatan ada di situ. Menuliskan semua yang dilakukan. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, semua sudah ada di situ. Tidak terlewatkan sama sekali. Kecuali amal-amal yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang bersangkutan beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Seperti pedagang-pedagang yang curang tadi sudah bertobat. Nah, sehingga kemudian dia tidak
mencurangi lagi kepada para pembelinya. Itu bertobat. Tapi masalahnya nanti dosanya sama pembeli yang dulu, sama Pak Asrof, sama Bu Tantoria. Nah, itu masalahnya. Nanti dituntut di akhirat oleh mereka-mereka yang mendapat kecurangan. Kemudian yang kedua, Bu Ismi itu mau berbagi kepada Muslim. Tapi Muslim ini harganya lebih mahal. Yang non-Muslim lebih murah. Maka ini perlu diberitahu kepada yang Muslim supaya mengambil untungnya jangan banyak-banyak. Lebih baik menjual banyak dengan untung yang relatif sedikit daripada menjual untung banyak tapi lakunya hanya sedikit. Nah, gitu. Jadi orang yang beli ke situ terpaksa sehingga beli. Jadi rumusnya harus begitu. Menjual banyak, untungnya relatif sedikit, kan nanti hasil akhirnya banyak itu daripada menjual untung banyak tapi yang laku hanya sedikit. Nah, yang non Muslim boleh jadi udah ngerti hukum dagang seperti itu. Dia menjual lebih murah, yang beli banyak, lakunya banyak, kalkulasi akhirnya kan tetap keuntungannya itu lebih besar. Nah, Cina-Cina kan biasanya begitu, menjualnya lebih rendah atau dia memberi hadiah-hadiah. Nah, ini yang merusak perdagangan di negara kita juga antara adalah ini, bersaing memberi hadiah atau bersaing menurunkan harga. Makanya si Muslim juga harus mengikuti perkembangan harga-harga itu. Yang terakhir, ya di Quran itu hukum-hukum sudah ada semua secara prinsip dalam garis besar, belum dirinci. Misalnya tentang strategi perang. Salah satu ayatnya mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna aduwakum wa aduwallah. Siapkanlah oleh kamu sampai batas maksimal yang bisa kamu siapkan dari kekuatan untuk menakut-nakuti musuhmu dan musuh-musuh Allah. Nah, kekuatan maksimal, kuwaton itu dulu oleh Nabi ditafsiri sebagai ar-ramyu, memanah. Tetapi manah itu hanya contoh kekuatan yang handal pada masa Rasulullah. Nah, kalau masa-masa berikutnya ya tentunya mengikuti perkembangan zaman. Teknologi perang, alat-alat perang, dan sebagainya itu mengikuti teknologi yang berkembang di kemudian hari. Makanya sekarang umat Islam juga harus mengikuti perkembangan itu. Sekarang alat perang yang handal ya bom atom, pesawat tempur, dan lain sebagainya itu. Sekarang alat-alat perangnya kan, alutsistanya sudah berkembang sedemikian rupa. Kita karena nggak bisa bikin, ya terpaksa beli dari negara-negara yang memproduksi alutsista itu tadi. Nah, makin banyak yang kita beli, ya kita makin kuat. Makin nggak punya, kita makin lemah. Nah, jadi semua hukum memang sudah ada. Bidang akidah, bidang muamalah, bidang akhlak, semuanya itu sudah ada diatur di dalam Al-Quran dalam garis besar. Jadi belum rinci. Karena Al-Quran itu bukan kitab undang-undang manusia. Nah, jadi itu dalam globalnya. Rinciannya mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu rumus yang dipakai oleh para ulama begitu. Jual beli sudah ada, tapi kan juga tidak rinci. Makanya sekarang ada jual beli online, ya boleh, asal tidak ada kecurangan di dalamnya. Kalau ada kecurangan ya tidak diperbolehkan. Nah, itu kira-kira isinya Quran begitu. Nah. Ada pertanyaan di chat Ustadz yang pertama. Apakah masih ada yang mau tanya langsung? Baik, kalau tidak ada saya baca di chatting. Yaitu dari Dr. Suhartono. Ini curang untuk kebaikan apakah dibolehkan dalam Islam? Semisal ada calon pemimpin yang tidak baik, ingin jadi pemimpin, membayar 100 juta.
Kemudian ada orang soleh yang ingin jadi pemimpin, juga beliau turut membayar lebih dari 100 juta untuk menjadi pemimpin agar calon pemimpin tidak baik itu jangan sampai terpilih maksudnya. Mungkin kalau bayarnya kita kurang kan peluangnya mungkin kurang. Terus kita melebihi dengan jalan supaya menutup peluang dari yang tidak baik. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Ya, ini ada rumus di dalam kaidah usul fikih berdasarkan hadis. Hadisnya itu berbunyi la dororo wala diror. Tidak boleh mendatangkan madorot kepada orang lain dan juga madorot kepada diri sendiri. Dari sini nanti muncul kaidah fikih yang mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Yang namanya darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Sebelumnya itu dilarang, tapi karena ada kondisi darurat, maka kondisi darurat ini membolehkan perkara yang sebelumnya itu dilarang. Dalam kasusnya Pak Suhartono, sekarang orang mau jadi pemimpin dari tingkat RT sampai tingkat presiden itu dananya tidak kecil. Kalau bupati berapa M, berapa T, kalau presiden berapa T, kan ada itu tidak. Nah, maka biasanya yang nyukongi kan orang-orang yang punya duit. Nanti proyeknya untuk yang danain. Nah, gitu. Sehingga sekarang cari pemimpin yang bagus sulit. Kalau kita sekarang punya calon yang bagus dan track recordnya bagus dan dia punya komitmen yang bagus untuk memajukan masyarakat dan bangsanya, nah, bagaimana bisa berkompetisi dan bisa terpilih? Karena kondisinya sekarang seperti ini, maka yang ini awalnya dilarang menjadi boleh. Nah, itu awalnya dilarang menjadi boleh. Dan mungkin orang ini perlu didukung oleh masyarakat. Masyarakat mungkin malah perlu urunan dengan nominal tertentu ya. Nah, sehingga bisa membeli suara untuk supaya yang bersangkutan itu jadi. Nah, jadi boleh karena kondisi darurat. Kalau sekarang kita hanya biasa-biasa saja, tidak ada uang yang diberikan kepada pemilih, ya tidak ada yang milih itu sekarang ini. Nah, gitu. Jadi kalau bersih-bersihan tanpa melakukan itu sekarang sulit. Nah, jadi rumusnya ini ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi kalau nanti kondisinya normal, pemilu itu betul-betul murni, tidak ada permainan uang di situ, ya jadi nggak boleh lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh karena ada situasi yang memaksa untuk dilakukan. Itu saya kira rumusnya, Pak. Jadi dari kaidah usul fikih. Ada lagi Ustaz yang bertanya, yaitu dari setting juga ini, bagaimana hukumnya dari Bu Nuni ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana hukumnya menurut agama Islam kalau mengurangi berat timbangan yang dijual. Jadi tadi yang termasuk al-mutawifin ini, maksudnya hukumnya ini mohon diperjelas Ustaz, apakah haram, apakah dilaknat, apakah bagaimana? Oh, monggo Ustaz. Ya, kalau hukumnya sudah sangat jelas haram ya, tidak boleh. Tidak boleh karena itu mengambil miliknya orang lain kan. Bahkan ada mufasir yang mengatakan ini mencuri miliknya orang lain dengan cara-cara yang tidak fair. Nah, itu mencuri karena dia mengurangi timbangan. Bisa dengan cara menyubal tempat untuk menimbang. Jadi menimbang beras itu harusnya rata dengan alat timbangan karena disubal di bawahnya dengan kertas-kertas sehingga
belum mencapai volume yang sebenarnya, kuku takaran yang sebenarnya sudah kelihatan penuh di situ. Nah, ini mencuri dia, curang kepada haram ini. Jelas haram ini hukumnya. Apalagi di Quran sampai ada ancaman dunia dan akhirat. Wailun. Nah, wailun lil mutaffifin itu. Nah, jadi kecelakaan itu dialami di sini dan di akhirat. Di sini jelas lama-lama usahanya bangkrut karena bisa diketahui oleh masyarakat umum. Nah, kalau yang tahu datanya kan jadi bangkrut, nggak laku lagi, dia ditinggalkan oleh para konsumennya, oleh para pembeli. Haram, jelas haram. Nanti di akhirat dia dituntut untuk mengembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Nah, karena hak orang lain itu harus dikembalikan. Bahkan dalam syarat tobat itu, kalau di samping menyesali, melakukan, kalau itu menyangkut mengambil hak orang lain, maka hak orang lain yang diambil itu harus dikembalikan kepada yang punya. Nah, itu tobat itu syaratnya begitu. Kalau ini sampai mengambil hak orang lain. Jadi orang-orang yang mutafifin, kalau dia bertobat, maka dia harus mengembalikan hak-haknya para pembeli yang sudah dicurangi oleh yang bersangkutan. Jadi hukumnya haram, Bu, jelas itu syarat. Masih ada, Ustaz. Terima kasih. Bisa nanya, Pak? Oh, Pak Ustaz? bisa langsung ya. Siap. Bisa, ya. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanya pada Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya apabila pemimpin kita itu ada bohongnya, apakah kita sebagai bawahannya kebagian juga dosanya begitu kalau kita bohong melaksanakan tugas yang diberikan pada pemimpin yang ada bohongnya itu, apakah kita juga kena ada dosa-dosanya buat kita juga? Demikian, Pak. Apa kita ikut berdosa, Pak, dalam melaksanakan perintahnya pimpinan kita yang ada bohongnya begitu? Misalnya tadi Bapak mengatakan kalau ada pilkada atau pilpres atau pimpinan kita itu banyak bohongnya, janji-janjinya tidak dilaksanakan apa yang dia waktu suksesinya, sehingga dalam memimpin nantinya dia banyak bohongnya yang tidak terlaksana. Apakah kita juga itu ikut berdosa begitu dalam melaksanakan mengikuti kebohongannya itu? Terima kasih, Pak. Ya, jadi dalam Quran ada beberapa ayat, ada di surat As-Sajdah, ada di surat Al-Anbiya, menegaskan bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Jadi, tapi ayatnya mengatakan kalaupun pemimpin itu dipilih, tetapi ada standar yang harus dipakai. Standar yang pertama, konsideran. Memilih itu sabar. Sabar itu rinciannya orang yang tidak tergoda oleh materi maupun non-materi. Yang kedua, orang yang ulet dalam memperjuangkan program. Yang ketiga, orang yang disiplin dalam menjalankan tugas. Yang keempat, orang yang memiliki kemampuan teknis untuk menjalankan tugas-tugasnya itu. Nah, jadi Bapak nanti kalau milih pemimpin harus menggunakan kriteria ini, ya, gitu. Yang kedua, ayatnya mengatakan syaratnya pemimpin itu harus bisa diteladani dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, pemimpin itu harus memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Nah, bisa dalam arti ibadah mahdoh, bisa dalam arti yang luas, ya, gitu. Yang keempat, punya kedekatan dengan masyarakat. Kalau Bapak sudah memilih sesuai standar normatif yang ditetapkan oleh Quran, maka Bapak nggak dosa. Nah, Bapak nggak dosa. Tetapi kalau kita tidak memilih sesuai, nah itu dosanya kita karena tidak memilih mengikuti standar tadi. Nah, dosanya bisa panjang ini, bisa di dunia, bisa
di akhirat. Nah, gitu. Jadi yang penting kita sekarang ada standarnya dulu, Pak. Nah, gitu. Makanya para calon itu nanti harus diuji secara fair. Nah, diuji betul secara fair. Harus dilacak asal-usulnya. Nah, dan track record-nya itu. Nah, semua harus terbuka. Nah, saya kira kalau kita sudah disodori keadaan sebenarnya dari sang calon, kita insya Allah terbebas dari dosa. Nah, dosanya kalau kita tidak pakai standar atau kita malah memilih mengabaikan standar. Nah, gitu. Ini Qur'annya juga berkaitan dengan masalah sosial di dunia kalau memilih pemimpin yang tidak sesuai standar Quran tadi. Nah, paling tidak 4 itu harus terpenuhi. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran, standarnya kan tidak hanya 4. Kalau kita melihat Dzulqarnain yang ada di surat Kahfi itu, Dzulqarnain itu pemimpin yang tidak mau diberi upeti oleh rakyatnya. Dia malah siap berkorban untuk memberi yang lebih baik kepada rakyatnya daripada upeti yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu. Jadi pemimpin itu justru berjuang untuk memajukan masyarakat. Kalau kita lagi kepada Nabi Yusuf, maka pemimpin itu harus alim. Alim itu artinya menguasai tugas-tugas yang akan diemban. Kalau ditambah Nabi Musa, pemimpin itu harus qawiyun amin, kuat dan terpercaya, kuat dan jujur. Baik, saya kira ini harus kita himpun ya beberapa syarat ini untuk menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam dosa karena memilih pemimpin. Nah, insya Allah kalau kita bisa meminimalisir ini, memilih yang tidak sesuai standar ini, yang kita bisa lepas dari dosa. Jadi dosanya karena tidak mengikuti standar normatif dari Quran. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada pertanyaan ini di YouTube, Ustaz. Tapi ngirimnya kemudian ke WA. Saya bacakan dari Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah Muqarrabun itu lebih baik dari Ashabul Maimanah? Atau bagaimana yang benar? Matur nuwun. Ya. Monggo, Ustaz. Ada jawabannya di surat Al-Waqi'ah. Nah, Muqarrabun itu memang lebih tinggi dibanding Ashabul Yamin. Salah satu kelebihan Muqarrabun dibanding Ashabul Yamin itu, mereka kalau ada anjuran untuk melakukan kebaikan, maka mereka langsung merespon anjuran-anjuran itu. Nah, tidak nunggu-nunggu. Ini salah satu kelebihan dari Muqarrabun. Kalau Ashabul Yamin itu tidak cepat meresponnya, dia lambat meresponnya itu. Kalaupun dia akhirnya melakukan kebaikan, tapi mungkin sudah agak akhir. Nah, gitu. Kalau membangun masjid, Muqarrabun itu baru mau beli tanah, dia sudah siap wakaf membeli tanahnya. Nah, gitu. Muqarrabun itu, Pak. Kalau Ashabul Yamin itu nanti nunggu kalau masjidnya udah mau jadi. Nah, tetap dia berbuat baik, tetapi berbuat baiknya itu belakangan. Ini salah satu yang dideskripsikan di surat Al-Waqi'ah itu. Nah, gitu. Dari 3, salah satu kelebihannya Muqarrabun adalah di situ. Jadi semua ajakan-ajakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka respon Muqarrabun itu sangat cepat dan mereka berlomba-lomba mendahului yang lain di dalam merespon ajakan kebaikan. Nah, ini Muqarrabun itu. Maka kalau dia kemudian fasilitasnya lebih hebat dari Ashabul Yamin, pantas ini. Nah, karena seperti itu. Tapi di Quran yang lain kan tetap semuanya yang melakukan kebaikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Nah, walaupun kualitasnya itu
beda. Nah, gitu. Yang di surat Waqiah juga muqarrabun itu identifikasi kenikmatan-kenikmatan surgawinya kan juga beda itu dengan ashabul yamin. Nah, gitu. Ini super istimewa. Nah, yang satu istimewa saja. Ya, jadi silakan Bapak nanti di Presani di Al-Waqiah ya. Itu yang muqarrabun apa saja fasilitasnya. Yang ashabul yamin apa fasilitasnya, kan beda di situ. Ya, saya tidak hafal satu persatu, tapi ada di sana itu anunya, identifikasinya. Baik, mungkin tinggal satu saat karena waktu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Suhartono lagi. Oh, sebentar ada lagi nih, maaf. Ada dua lagi saat. Yang pertama dari Pak Dr. Suhartono. Dalam Islam, apakah ada batasan menentukan harga barang? Apakah boleh menjual barang di atas 100% dari harga dasar? Maksudnya pembatasan untung itu apakah ada di dalam Islam? Ada hadis tentang jual beli di pasar. Jadi Nabi dulu kan pernah diusuli oleh orang-orang untuk membuat patokan harga. Nabi tidak berkenan. Dan Nabi menyerahkan harga itu sesuai yang berlaku di pasar. Nah, gitu. Jadi harga ditentukan oleh kebutuhan pasar itu. Tinggi rendahnya ditentukan. Makanya kalau barang itu banyak, harganya mungkin cenderung turun. Kalau barangnya sedikit, harganya cenderung naik. Nah, jadi Nabi tidak berkenan itu menentukan harga, mematok harga. Karena harga mengikuti situasi di pasar. Nah, gitu. Nah, kalau masalah orang mau ngambil untung banyak sekali atau sedikit atau wajar, itu masalah etikanya yang bersangkutan ya. Dia kira-kira cukup punya keberanian itu apa tidak? Nah, punya rasa belas kasihan atau tidak kepada konsumen. Nah, gitu. Memang ada barang-barang yang harganya itu tidak wajar ya, tidak wajar karena ini biasanya bukan barang-barang yang merupakan kebutuhan primer ya, seperti baju batik yang itu dibikin secara langsung digambar oleh pelukisnya. Nah, itu harganya kan tidak wajar, dan yang bisa beli kan orang-orang tertentu. Kalau seperti itu ya tidak ada masalah, dia mau harga tinggi banget. Tapi kalau itu seperti beras, harga wajarnya 10.000, dia jual 50.000, nah ya nggak ada orang beli. Kecuali orang kepepet, nah nggak punya beras harus beli ya, baru beli dia. Nah tapi kan dia jadi curang di situ ya, tidak wajar di dalam mengambil keuntungan. Nah, jadi Nabi tidak berkenan. Jadi harga itu mengikuti situasi di pasar, turun naiknya. Ada hadisnya itu. Ya, ini sedikit info, Ustaz. Kata guru saya, di Amerika malah ada pembatasan keuntungan. Tapi ini basic ya, artinya bukan seni. Jadi sesuatu yang bisa diukur biaya produksinya. Jadi keuntungannya itu dibatasi. Jadi Amerika lebih Islami mungkin ya. Iya. Tapi kalau barang-barang seni tidak, itu tidak. Dan ini sedikit info juga saat saya pernah dapat tempiran itu, bagaimana cara membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan waktu pilkada. Nah, ini salah satunya ya, ini untuk bikin jamaah rahmatullah untuk tahu mengapa jalan kita cepat rusak. Itu caranya ialah aspalnya dikurangi. Yang kedua, ukuran pinggirnya ini hanya 5 cm tapi kali sekian puluh kilo. Jadi luar biasa. Apakah itu termasuk al-mutaffifin? Ya, kalau tidak sesuai spek, tidak sesuai standar yang harus dipenuhi, ya dia curang kan, mengambil keuntungan terlalu banyak itu. Nah, gitu.
Maka yang bagus nyontoh Dzulqarnain itu ya, dia minta masyarakat minta dibuatkan tembok. Temboknya hanya semacam tembok batu bata ya. Tapi yang dia bikin itu kan tembok dari besi baja yang dikelas dengan sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus oleh kekuatan-kekuatan manusia. Nah, makanya kalau pemborong jalan itu ya harus mengikuti lebar jalan itu seharusnya berapa, ketebalan aspalnya juga seharusnya berapa. Kalau dia mengurangi dari speknya itu ya berarti masuk kategori mutafikin ini dia curang. Nah, memang tidak kelihatan karena hanya tipis tapi panjang berkilo-kilo, sehingga tetap kumpulannya jadi banyak. Nah, ini yang sering tidak disadari. Jadi perlu mengembangkan etikanya Dzulqarnain, membuat lebih baik dari yang diminta oleh rakyat. Berat kalau ini. Kalau ada pemimpin yang begini memang bagus sekali. Ya, baik Ustaz. Karena waktu saja kita mengakhiri. Hanya sedikit info lagi bahwa di negara maju itu aspalnya kok awet. Padahal kalau musim salju diguyur garam. Ustaz. Nah, di sini hanya diguyur air tapi cepat rusak. Kalau di negara maju tidak tanggung-tanggung ya salju, ya air, ya garam. Karena setelah ada salju, kalau nggak digarami nanti numpuk. Jadi tidak bisa disingkirkan dari jalan raya. Tapi aspalnya mulus gitu. Saya pernah diajak teman keliling dari Nederland ke beberapa negara Eropa itu. Dia bilang, saya kalau di sini nyetirnya itu enak, tapi kalau di Indonesia saya lebih baik naik bis atau angkot. Karena saya kalau nyetir jadi capek dan pusing serta stres katanya. Karena banyak lubangnya atau banyak rusaknya jalan-jalan. Nah, padahal ya mungkin satuan harga pemborongan sama ya di negara maju dan di Indonesia. Ini PR yang mudah-mudahan mungkin ada yang hadir, supaya nanti di suatu hari Indonesia ini yang mutunya sama. Hanya kehujanan saja ya tentu lebih kuat daripada kehujanan dan diberi es dan diberi garam ya untuk menghilangkan salju. Baik hadirin jamaah rahmatullah, kita ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan, disertai doa semoga Ustadz Juat Mas Duki selalu sehat dan bisa kembali ke majelis taklim kita, menyampaikan tafsir surah-surah Al-Quran, dari mulai yang pendek, nanti terus kita sabar untuk belajar tentang pedoman hidup kita. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa, dan insya Allah kita akan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullah, kita masih ada kegiatan yaitu di akhir sesi kita sedikit clipping ini mengingatkan ya ciri-ciri jangan sampai kita masuk ya ciri-ciri orang yang mendustakan itu tadi dalam surah Al-Mutaffifin melampaui batas, selalu melakukan dosa dan melecehkan. Kalau masalah kata Allah mereka mengatakan itu dongengan orang-orang yang terdahulu. Nah ini yang sekarang mudah kita pahami alhamdulillah, yaitu adanya big data ini ya. Di mana-mana kan ada istilah big data, yaitu merekam semua aktivitas manusia. Nah, ternyata Allah pasti lebih canggih dari itu ya. Dan sudah dibedakan untuk iliyin itu bagaimana, untuk sijin bagaimana. Kemudian jangan lupa ini dulu pernah kita kaji dan tadi diungkapkan lagi oleh Ustadz, jangan sampai kita berbuat dosa, karena kalau ada dosa ini hatinya titik-titiknya ada hitam ya. Setiap dosa menjadi titik hitam di hati, kemudian nanti kalau taubat dikembalikan lagi. Tapi kalau nambah-nambah dosanya, nanti sampai pada tahap yang tadi disebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalabal
na'anahu bihim ma kanu yaksibun. Kemudian ini penting, daruratnya bagaimana? Nah, ini tadi masuk ke politik ya. Apakah bisa kalau memang semua jalan sudah tertutup ya itu apakah masuk darurat? Terus ya urunan saja masyarakat tadi ya. Supaya yang baik yang terpilih, yang tidak baik tidak terpilih, jadi nanti bisa makin baik. Kemudian ini kriteria pemimpin, surah Al-Anbiya ayat 73. Jamaah bisa mencatat surat ke-21 ayat 73. Demikianlah jazakumullah khairan pada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari pengajian kita, membahas Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita lanjut secara cepat karena sudah malam. Kita salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Sampai pada doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Dan nenek kita, ayah kita, ibu kita, semua yang telah mendahului kita mengambil manfaat dari doa itu. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi zidni ilma wa fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah, mohon petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kaya. Amin. Mudah sekali memberi, menolong. Oh ya, yang terakhir ada pernyataan dari Pak Sidik Dewantoro, saya lupa membaca. Jadi beliau lebih memilih membeli pada orang Islam walaupun lebih mahal dikit, ya, karena untuk membina supaya umat Islam menjadi seperti ini. Kalau menjadi seperti ini nanti menjadi muzaki atau yang berzakat atau bersedekah dan sebagainya. Mohon maaf Pak Sidik. Kemudian selanjutnya Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. A'udzu bika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika Amin. wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin. Dan dengan doa ini sama menjadi orang-orang hebat, jauh dari 8 sifat buruk yang diajarkan supaya dihindarkan oleh Allah terhadap kita dari Rasulullah SAW pengajarannya. Amin. Amin. Terus ya, tiap pagi dan petang dirutinkan. Ini dibaca ini mudah-mudahan makin hari makin hafal. Ini sampai pada doa supaya kita kebal terhadap COVID ya antara lain. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min qabri. La ilaha illa anta. Ini supaya sehat badan, sehat telinga, sehat mata ya. Amin. Untuk tetap mengamalkan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Amin. Mari kita sampai pada kita masih sama ini Pak Wahyu. Sebentar lagi akan dapat tindakan karena diagnosis sudah selesai. Ini beliau di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Kalau Ibu Khoria, kami belum dapat informasi ulang. Ini berada di ICU Rumah Sakit Jeddah. Ini sahabat kami. Lalu kalau kita umroh, beliau itu berusaha ketemu kita, alhamdulillah. Dan juga memberikan sesuatu kepada saudaranya di tanah air melalui kita dan seterusnya. Banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita doakan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang minta didoakan ini, kita doakan Allah mengabulkan ya, disembuhkan kembali oleh Allah SWT. Bapak Nardi bintu Bagus Suwarto, yaitu suami Ibu Ayu sahabatnya Ismi ya, Mas Rifan. Dan umat Islam semuanya yang sakit, kita doakan mukminin mukminat, muslimin muslimat, walaupun tidak tertulis, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari doa kita. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishwihim anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, la shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishwihim anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, ka shifa'an la yughadiru saqama. Juga jamaah-jamaah yang tercatat, Mas Babang dan lain-lain, termasuk istrinya Bapak Sutarman, terkena kanker dan sudah selesai terapinya, mudah-mudahan bersih, sembuhkan secara sempurna oleh Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa iswihim, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah mereka, mudah-mudahan Kau bantu mereka. Kita tidak dapat info, mudah-mudahan ini kabar baik, tidak ada yang meninggal, tapi meskipun demikian kalau ada yang meninggal kita tetap doakan siapa saja dari mukminin mukminat muslim muslimat. Amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat
Innaka Amin. sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma asilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma Amin. daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Amin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ja'alil jannata mathwahum wa a'idhum min adabin qabri wa min adabin nar wa Amin. wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah kabulkanlah doa kami dan mari kita tutup dengan Rabbana atina Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Alamin. yang belum tersampaikan dalam doa-doa tadi, mari kita sampaikan kepada Allah melalui bacaan kitab Al-Fatihah. Ya, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udah iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang punya hajat dikabulkanlah Allah. Yang akan testing PNS putranya, mungkin siapa ponakannya siapa saja, dimudahkan dan diberi bantuan dulu. Amin. Mudah. Apa juga mungkin ada yang mencari jodoh juga mudah. Amin ya rabbal Amin. tambah rezeki, tambah berkah dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama rahmatullah. Terima kasih untuk Mas Rizal yang menjadi host dan Pak Sunarti Sumo dan Ibu Sri Mutia. Terima kasih untuk jamaah yang berbondong-bondong mengirim untuk majelis taklim kita. Mudah-mudahan makin berkembang. Mohon maaf tadi belum mulai ternyata karena ada kendala pelajaran membaca Al-Quran bagi pemula. Insya Allah kami usahakan pekan depan yaitu Rabu atau Kamis tergantung ustadznya yang bersedia. Mohon doanya mudah-mudahan berjalan dengan baik dan ada satu tambahan nanti tafsir Al-Quran secara klasik. Jadi nanti membaca, mengartikan pelan-pelan, nanti kemudian dikumpulkan ya sesuai dengan kitabnya. Kalau Ustadz juga kita telah diajari dengan kitab-kitab yang modern, kita juga akan belajar tafsir dengan kitab-kitab yang klasik, misalnya Ibnu Katsir, misalnya Al-Baghawi, dan lain-lain yang sudah mutabar sama, makin menguatkan pemahaman kita tentang Islam, pemahaman kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Amin. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la saya sebagai pemandu dan fasilitator kata Pak Ustadz Juhat, kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ismail Jamil dari biasa, Pak Haji Asro dari Banyumanik, Bu Selawati juga Banyumanik, Pak Joko juga Banyumanik. Alhamdulillah Banyumanik banyak ya. Ibu Alfareta belum tahu dari mana, mohon maaf. Pak Budi dari Pati,
Bu Sri Tantowiya dari Semarang, Pak Nggih, Edi, matur nuwun. Pak hadir, RG. Ustaz. Alhamdulillah Pak RGM nih. Jadi contoh yang baik, supaya kita tidak kendor ya. Sudah senior tapi masih ngaji terus. Mas Faizin dari Semarang, dari Ismail Jamil dari Kendari. ya, terima kasih Pak Ismail Jamil. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pak Adil Busudin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. semangat dan istiqomah ya. Amin. Lalu juga ini Bu Lilis Khadijah dari Kalimantan. Saya lupa terus Kalimantan mana ini. Kali terus ini. Tapi jauh lah ya pokoknya. Nah ini Bu Adiwarni dari Aceh. Kita juga masih semangat. Pak Nuryani dari Jepara. Pak Ambrozi dari Pekalongan. Pak Intor dari Semarang. Bu Winarni dari Semarang apa dari Jakarta ya? Bu Siti Wahyuni. Bu Catur ini Indriani, Pak Anjar Puspito, Dr. Edi Santoso dari Banjarnegara. Kemudian Mas Ahmad Hudoyo ini juga senior yang selalu istiqomah, alhamdulillah. Bu Nuni dari Semarang. Kemudian Ibu Sri Budi Hartini, Ibu Titi, Ibu Sri Murtiningsih, Mbak Yuli, Mbak Emi, Ustaz. DIY, Bu Sri Hastuti, Semarang ya. Malah dari jauh nih. Dari Jakarta. Skala itu, Pak. Siapa lagi? Bu Siva dari Purwokerto, Prof. Winarto. Mudah-mudahan sehat selalu Prof. Winarto ya. Amin. Dan lulus COVID. Assalamualaikum. Pak Sidik, Mbak Ibda Chandra, Dr. Drawina, kemudian Bu Hertini, Ibu Harni, Wiyanti. Sehat Pak Mas. Mas, monggo istirahat rumin. Sudah semua ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak Joko tadi putranya telepon saya, nanti saya kasih WA ya. Oh iya. Assalamualaikum. Ya itu tensinya 170/110 dokter. G, nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Semua sudah. Kalau sudah semua izin saya menutup Zoom-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ya, Ustaz sama-sama. Musrifar. Sama-sama. Ustaz. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mudah-mudahan sehat semua besok. Amin. Kami mohon izin untuk nutup. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.